Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Tetralogi tahun 2020. Yang mana untuk praktikum kali ini, karena ini adalah acara yang pertama, jadi kita kenalkan yang basic-basic dulu, yaitu kita pengenalan tentang mineral dan juga pengenalan tentang jenis batuan. Mungkin kalian semua kedepannya mungkin bisa menyesuaikan lah kayak gitu, karena kita sekarang ini kan lagi dilanda pandemi COVID-19 lah kayak gitu. Jadi semoga kita semua diberi kesehatan, dilancarkan semua aktivitasnya, diberi juga duit buat beli kuota, soalnya ini nonton YouTube lumayan lama ya kan? Apalagi kalau teman-teman yang misalkan nggak pakai wifi gitu. Mohon maaf ya kalau misalkan kata-kata saya agak belibet dan masih banyak penggunaan kata maklumlah pertama kali gitu, belum penyesuaian ya kan. Kemudian lanjut aja ke next berikutnya. Nah, jadi agenda yang akan saya jelaskan ke depannya adalah yang pertama, itu kita akan melakukan pengenalan mineral gitu. Yang mana mineral itu secara umum terbagi atas dua jenis, yaitu mafic dan telfit. Kemudian kita masuk kepada pengenalan jenis mineral, yaitu membahas tentang bawaan reaksi series dan gimana sih cara deskripsi mineral. Kemudian next kita masuk ke pengenalan jenis batuan, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan ketam. So, untuk quotes of the day kali ini, emang batu kelihatan gak berharga, tapi dari batu itulah teknologi ada. Seperti itu guys. Semoga kita tetap kuat ya di masa-masa karantina kayak gini nih. Sebenarnya jujur aja nih ya guys gitu, aku pribadi juga ngerasa bosan banget gitu di sini. Makanya udahlah, mau belajar juga tuntutan kayak gitu, belajarnya jadi penuh paksaan. Sebenarnya emang belajar itu harus dipaksa. Nah, kemudian masuk apa sih itu mineral? Nah, jadi mineral itu kata Bapak Barry M. Mason, suatu benda-benda homogen yang terdapat di alam, terbentuk secara anorganik dengan komposisi kimia tertentu dan mempunyai atom-atom yang tersusun secara teratur. Nah, jadi dari sini aja kita udah dapat kata kuncinya kayak gitu. Pertama, mineral. Dia benda padat yang homogen, adanya di alam, kemudian terbentuknya secara anorganik, kemudian dia punya komposisi kimia tertentu, berarti dia kan tersusun secara senyawa-senyawa kimia kayak gitu, unsur-unsurnya mengikat membentuk senyawa. Kalau misalkan teman-teman jumpa mirip mineral tapi dia nggak ada di alam, berarti itu bukan mineral. Bisa jadi itu kayak resin ataupun cairan plastik dicairin gitu, itu nanti bukan mineral, karena itu bukan dari alam, itu buatan. Apa sih bang? Nggak jelas ya. Oke, next aja lah. Next ya. Nah, ini bawaan reaksi series. Sebenarnya bawaan reaksi series ini bukanlah bawaan reaksi series yang versi aslinya gitu. Ini adalah modifikasinya, karena mungkin penyesuaian zaman ya. Soalnya bawaan reaksi series juga itu kan terbentuknya, Bapak Bowen itu dia mengeluarkan si bawaan reaksi series ini tahun 1922 kayak gitu, di jurnalnya yang judulnya The Reaction Principle in Petrogenesis kayak gitu. Jadi zaman semakin berkembang, jadi si bawaan reaksi series ini juga mengalami modifikasi dengan penelitian dari ahli-ahlinya lah kayak gitu, termasuk temperatur pada bawaan reaksi series itu. Kalau menurut dari sumber yang kita ambil ini ya kayak gitu, temperatur tertingginya itu ada di 1400 dan temperatur terendahnya di suhu 650 derajat Celcius kayak gitu. Ada beberapa sumber yang menyebutkan macam-macam untuk temperaturnya, ada yang 1200 hingga 600,
Dan sekarang ini yang kami pakai adalah temperatur tertingginya kisaran 1400. Mungkin kalau menurutku ya ini tuh cuman apa ya, kayak cuman asumsi aja lah begitu. Di kisaran suhu sekian, oh mineral ini terbentuk. Mungkin kalau misalkan ada manusia juga yang neliti di suhu sekian, di suhu 1400, pada meleleh dong kayak gitu. Alat-alat juga semua pada meleleh. Mau alat pengukur suhu juga pada meleleh kan. Soalnya titik didih, titik lebur juga ya segitulah kisaran si suhunya gitu. Nah, jadi berdasarkan si Bohr radiation series dan kaitannya dengan suhu, ketika suhu paling tinggi itu membentuk mineral-mineral yang mana salah satu contoh mineralnya adalah olivin. Nah, olivin itu dia terbentuk di suhu yang paling tinggi. Kemudian disusul oleh mineral berikutnya yaitu piroxen, kemudian amfibol dan biotit. Kemudian untuk di sisi sebelah kanannya itu ada sisi continuous series yang mana itu diisi oleh mineral-mineral plagioclase feldspar. Nah tadi kan di awal ya, pas di outline kan aku kasih tahu tuh kalau misalkan mineral itu dibagi dua, ada yang mafic dan ada juga yang felsic. Gampangnya kalau aku pribadi, mafic itu dia hitam, black gitu, suka ngata-ngatain emang. Kalau misalkan yang felsic berarti dia itu putih, dia cerah. Makanya kalau berdasarkan si Bohr reaction series tadi, mineral mafic dan mineral felsic itu adalah yang mafic itu mineral discontinuous series, itu adalah mineral mafic, dan kemudian mineral felsicnya adalah mineral continuous series, itu mineral continuous series. Nah jadi kalau untuk plagioclase feldspar ini sebenarnya satu grup kayak gitu. Plagioclase feldspar itu dia dibagi atas berapa ya? Ada dibagi atas 6. Yang pertama ada nortit, ada bitonit, labradorit, ada andesin, ada ligoclase dan ada albit. Yang mana si anortit itu dia memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Ya, itu mengandung si kalsium tinggi atau si Ca-nya tinggi. Kemudian ketika dia di albit, itu dia memiliki kandungan si sodiumnya yang tinggi. Jadi si kalsiumnya merendah dan si sodiumnya meningkat. Unsur sodium itu sendiri adalah Na gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung sodium itu apa sih? Nah, sodium itu adalah Na, natrium. Ini sodium itu kata lainnya. Kemudian untuk si continuous series sendiri, kemudian terbentuklah si potasium feldspar. Nah, potasium feldspar ini potas, berarti unsurnya itu K, kalium, gitu dia potasium. Membentuk potasium feldspar. Rumus kimianya itu KAlSe2O8. Kemudian disusul lagi muscovite mica. Kemudian ada juga kuarsa. Nah, terus kadang ada juga tuh yang bertanya-tanya tuh, Bang, apa sih Bang bedanya si muscovite mica dengan biotit mica? Kalau aku pribadi sih cara ngebedainnya pertama dari warnanya kayak gitu. Pertama kalau misalkan si biotit mica dia warnanya cenderung lebih gelap, sedangkan muscovite mica warnanya itu cenderung lebih putih. Bukan cenderung lagi, emang putih. Kalau untuk karakteristik dia sama-sama pipih kayak gitu si mica itu sendiri. Kemudian mineral yang paling resisten, yang paling banyak mengandung silika adalah si kuarsa. Dan dia terbentuk di temperatur yang paling rendah, yaitu di temperatur 650 derajat Celcius, akhir dari kristalisasi. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mengkaitkan si mineral-mineral ini, emang sih mineral ini terbentuknya di batuan apa aja sih Bang? Nah, jadi si mineral-mineral ini terbentuk umumnya di batuan beku yang pertama. Kalau misalkan dia olivin, kemudian ada juga sedikit piroxen, umumnya dia akan membentuk di
batuan ultramafic. Jenis magmanya ultramafic, kemudian jenis batuannya ada komatif dan peridotik. Kemudian kalau misalkan si jenis magma ataupun tipe magmanya bersifat basaltik, maka dia akan membentuk batuan basalt dan gabbro. Itu mineral utamanya atau mineral pencirinya adalah si pyroxene dan amphibol. Kemudian kalau misalkan dia di magmanya intermediate atau andesitik, dia akan ngebentuk biotit mika, amphibol juga bisa jadi kayak gitu. Terus ada juga kayak di sistem potasium feldspar dan plagioklasnya, mungkin kira-kira ada di andesin, ada di felsparnya, ada di ortoklas. Kemudian ketika dia kaya sama potas feldspar, miskopit mika, sama kuarsa, maka itu si tipe magmanya adalah tipe magma yang asam atau granitik. Contoh batuannya ada riolit dan juga granit. Nah, jadi kalau misalkan ini kan warnanya cerah semua tuh, kayak potas feldspar dan miskopit mika sama kuarsa, maka warnanya cerah, otomatis batuan granitik itu memiliki warna yang cerah pula gitu. Oke, nah ini adalah kelas dari si mineral, klasifikasi mineral. Dari beberapa peneliti yang telah ditemukan, ada 8 kelas dari tipe mineral. Nah, yang pertama ada native element, ada sulfide, ada oxide, kemudian ada halid, kemudian ada karbonat, kemudian ada sulfat, kemudian ada fosfat, kemudian ada silika. Nah, ini adalah mineral-mineral penyusun si kerak bumi gitu, yang menyusun kerak bumi lah gitu intinya, yang ada di bumi, karena nggak mungkin ini ada di bulan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan yang native element itu elemen-elemen natif doang. Nah, jadi kalau misalkan kayak teman-teman belajar sistem periodik unsur dulu pas kimia kan, nah itu akan kelihatan kok natif elemen itu mana aja gitu. Nah, contohnya adalah emas gitu, ada tembaga, kemudian ada silver, kemudian ada semi metal tuh kayak ada arsenik. Kemudian non metalnya ada diamond, ada grafit, dan ada sulfur. Nah, jadi komponen utamanya itu tersusun dari metal, bukan metal anak pangrok ya gitu, metal besi lah gitu ibaratnya. Kemudian ada juga yang sulfide. Nah, sulfide ini yaitu anionnya atau unsur yang mengontrolnya itu adalah sulfur atau Sm. Kemudian contoh batuannya adalah pirit, chalcopyrite, galena. Sebenarnya sulfide ini adalah mineral-mineral hasil dari sulfidasi gitu. Jadi sulfidasi itu kayak misalkan ada pengaruh dari hidrotermal gitu. Nah, sehingga dia membawa sulfur kan, nah, akhirnya dia berhasil mengubah ikatan-ikatan metal di atasnya kayak gitu. Komponen utamanya adalah si sulfide ini merupakan ikatan kovalen kayak gitu. Berarti si sulfide dia nggak akan bisa berdiri tanpa ada unsur lainnya kayak gitu. Jadi si sulfide nggak bisa berdiri sendiri, misalkan kayak cuma sulfur doang gitu, nggak bisa. Jadi dia sulfur nggak bisa mengsulfidasi si sulfurnya itu sendiri. Si sulfidasi itu dia mengsulfidasikan unsur metal lainnya. Kemudian ada oxide. Kalau misalkan teman-teman ingat pelajaran kimia SMA, mungkin mohon maaf ya misalkan ngambil IPS ya, mungkin misalkan yang anak IPA. Nah, kalau misalkan oxide, teman-teman ingat kan ada bilangan oksidasi, nah gitu. Ada reduksi, ada oksidasi. Nah, di sini kita juga ada yang namanya oksidasi, yang mana kayak mineral-mineral, contohnya deh kayak misalkan
gampangnya kayak besi. Kemudian besi tersebut kena air hujan, terus kena udara bebas, otomatis bakal karatan kan. Sama juga kayak gini. Nah, contohnya tuh ada hematit, magnetit, dan limon. Kemudian ada halid. Nah, itu ada unsur halida yang mana komponen utamanya adalah klor dan fluor, gitu. Ada klorid, ada fluoride. Nah, contoh mineralnya itu ada halid dan ada juga fluoride. Kemudian masuk ke karbonat. Nah, jadi karbonat itu gampangnya umumnya karbonat itu terbentuk di lingkungan laut lah, gitu gampangnya. Bahasa entengnya daerah lingkungan dekat-dekat laut atau daerah dulunya bekas laut, gitu. Nah, itu akan kebentuk banyak mineral karbonat karena di sana ada unsur kimia CO3 doang. Contoh mineralnya itu ada kalsit, aragonit, dan malachit. Kemudian ada mineral sulfat. Nah, mineral sulfat ini mineral SO42-min untuk rumus kimianya. Contohnya ada gipsum dan ada juga anhidrit. Untuk mineral fosfat, rumus kimianya PO43-min. Contoh mineralnya ada apatit. Kemudian masuk ke mineral silikat. Nah, mineral silikat ini adalah mineral yang paling banyak tersusun di kerak bumi, kayak gitu. Lebih dari 3000 jenis mineral penyusun kerak bumi, gitu. Nah, jadi untuk misalkan tipe-tipe mineral ini sebenarnya ini udah banyak dari peneliti lainnya yang meneliti selain dari ahli geologi doang, kayak gitu. Ahli kimia juga pasti ikut berperan penting di sini. Kemudian gimana sih cara mengenali deskripsi mineral itu sendiri? Tadi kan ada 8 tuh. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus tahu dulu kan parameter deskripsi mineral itu yang kayak gimana, gitu. Nah, yang paling utama adalah parameter untuk deskripsi mineral, yaitu warna. Karena kita nggak boleh melupain warna, kayak gitu. Ya, ibarat kalau misalkan kita bedain manusia, ya gampangnya, oh ternyata orang-orang yang kulit hitam, misalkan ya contohnya, bukan rasis, misalkan kayak dari negara A, kayak gitu. Oh, terus ini kalau misalkan orang-orang ini asalnya warna kulitnya putih-putih semua, oh ternyata itu dari negara B, kayak gitu. Nah, jadi sama juga kayak mineral, gitu. Mereka punya warna ciri khas mereka sendiri, dan ada juga mereka punya warna ciri khas, tapi karena adanya pengotor lainnya mereka bisa berubah warna, gitu. Pengotor itu dalam artian itu bisa komposisi kimia, bisa struktur kristal, bisa ikatan atomnya yang berbeda-beda, kayak gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi warnanya. Ya, ibarat kayak saya nih, saya kan misalkan kulitnya sawo matang, tapi saya beli pemutih dari all shop lah, kayak gitu. Terus saya tiba-tiba jadi putih karena ada unsur lainnya, gitu kan. Kayak misalkan ada komposisi kimia dari si hand body tersebut yang buat saya jadi putih, ataupun pengotor lainnya. Misalkan saya main panas-panasan terus kan, kena cahaya matahari, ya lama-lama saya jadi hitam, kayak gitu. Nah, sama kayak mineral juga sama, gitu. Makanya warna itu penting lah kalau untuk misalkan, warna itu penting untuk teman-teman kenalin itu jenis mineralnya mineral apa. Kemudian kilap. Nah, mungkin misalkan kalau ada yang bukan teman-teman geologi yang penasaran mungkin ya, yang nonton YouTube ini, kemudian kilap itu pantulan cahaya dari permukaan mineral, gitu. Jadi misalkan si mineral itu kita senterin lah, kayak gitu, pakai flash HP, gitu. Nah, itu dia akan memancarkan yang namanya kilap. Nah, kilap itu ada apa aja sih? Nah, jadi kilap itu dibagi atas 3 jenis. Yang pertama ada kilap metal, ada kilap submetal, dan ada juga kilap
non metal. Kalau misalkan kilap si metal ya atau kilap logam, gampangnya itu kayak misalkan teman-teman melihat stainless steel. Nah gitu kan, kalau misalkan teman-teman tuh masih agak bisa berkaca kan di stainless steel, tapi nggak jelas kayak gitu muka kita. Nah itu mineral ada juga yang memancarkan kilap seperti itu. Kemudian kalau misalkan kilap submetal, nah itu dia kilap yang dia metal tapi warnanya itu kayak kotor gitu, ibarat apa ya, kayak uang 500 lah, uang 500 rupiah yang koin. Nah itu kayak gitu kira-kira kilap submetal. Kemudian kalau misalkan kilap non metal, nah itu dibagi lagi guys gitu. Nah jadi dibagi atas ada kilap kaca, kilap intan, kilap tanah, kilap mutiara. Nah kilap kaca, intan, tanah, mutiara itu seperti apa? Next. Nah seperti ini kayak gitu untuk kilap itu sendiri ya. Pertama tadi ini kayak yang saya bilang tuh metal, dia memancarkan cahaya ataupun reflektif meskipun tidak terlalu jelas. Kemudian ketika dia submetal, dia akan tetap reflektif, tapi dia nggak sereflektif si metalnya, karena si metal ini kan bright, kalau ini dia dull atau dia kayak pucat kayak gitu. Kemudian non metal, untuk yang non metal sendiri kalau misalkan teman-teman bingung, nanti terus ini dia termasuk kayak kilap kaca, glassy, brilliant. Kemudian ada juga kilap yang silky, dia tuh cirinya tuh kayak sedikit berserat kayak gitu. Kemudian ada kilap yang namanya resin, gampangnya itu mirip kayak plastik. Kemudian ada juga kayak kilap waxy. Waxy itu dia lebih kayak apa ya, kayak misalkan minyak tumpah lah gitu. Kalau minyak tumpah kan memantulkan kayak cahaya-cahaya pantulan kayak gitu, greasy atau oily gitu, minyak. Kemudian ada kilap pearly atau kilap mutiara, warnanya itu creamy gitu, ya mirip dengan mutiara warnanya. Kemudian ada juga kayak kilap earthy, yaitu dull. Kata lainnya bisa juga kayak kilap tanah kayak gitu, mirip-mirip dengan tanah. Okay, next. Nah jadi selain dari si kilap dan warna, teman-teman juga harus tahu si kekerasan. Nah kekerasan dari mineral itu sendiri berbeda-beda karena setiap mineral itu punya karakteristik sendiri-sendiri, yang mana kekerasan itu bisa kita ukur dengan parameter-parameter seperti contoh pada gambar. Misalkan pakai kuku gitu ya, pakai kuku. Nah, kuku itu kisarannya itu 1 hingga 2,5. Mineralnya apa aja? Itu ada mineral pulp, ada mineral gypsum gitu. Kemudian ada juga kayak uang penny. Nah, uang penny logam atau uang 500-an lah kalau kita gampangnya. Karena kan di Indonesia mata uangnya enggak itu kan, bukan uang penny gitu, kita pakai rupiah. Nah itu kira-kira kisaran 3,5. Jadi kayak uang logam itu bisa ngegores si kalsit. Mineral kalsit itu mineral karbonat. Kemudian kisaran 3,5 hingga ke 5,5. Nah teman-teman bisa juga ngegores ini pakai uang penny atau juga pakai pisau kayak gitu. Nah contoh mineralnya ada si fluorid dan ada juga ada apatit. Kemudian untuk mineral selanjutnya adalah mineral ortoklas dan mineral kuarsa, yang mana kekerasannya 6-7. Teman-teman bisa ngecobanya atau ngepraktekinnya ketika di lapangan, ketika punya pisau atau punya paku. Nah coba aja dicerat gitu, berarti itu kisarannya antara 5,5 hingga 7 gitu. Kemudian ketika dia di 6,5 hingga ke 8,5, nah itu paku hingga si masonry drill bit, nah itu bisa dipakai buat ngeceratnya gitu. Berarti ini udah termasuk ke keras banget tuh kalau yang udah pakai masonry drill bit. Udah kayak apa ya, masonry kayak mata bor gitulah.
Jadi kayak paku besi itu bisa juga dipakai buat ngecerat mineral kuarsa. Mineral topaz juga bisa, tapi harus pakai tenaga yang kuat. Kalau udah korondon ke diamond, nah itu teman-teman harus pakai masonry drill bit. Kalau pakai paku doang dan kekuatan tenaga itu nggak akan bisa ngeceratnya. Karena umumnya juga mata bor itu ada juga yang pakai diamond. Nah, jadi selain kekerasan, terus selain warna, selain kilap juga, nah ada juga yang namanya cerat atau gores. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan cerat ini tuh salah satu metode lain yang mana untuk membuktikan keakuratan dari warna mineral itu sendiri. Pertama, gores dapat diperoleh dengan cara menggoreskan pada keping porselin. Bisa juga kalau misalkan teman-teman punya ubin ya, ubinnya itu dibalik, coba aja digores di situ, itu juga bisa. Nah, tetapi bila kekerasannya lebih dari 6, maka diperoleh dengan cara ditumbuk. Nah, itu kan ada tanda kutip lagi tuh. Kenapa dengan cara ditumbuk? Karena kalau misalkan kekerasan dari 6, itu teman-teman mau ngeceratnya pakai, mau ngegoresnya pakai ubin kayak, mau pakai apa lagi ya, kertas amplas kayak, nah itu juga bakalan agak susah kan. Makanya untuk memunculkan warna aslinya, caranya itu ditumbuk atau dimunculkan. Contohnya itu misalkan kayak kuarsa itu warna ceratnya putih. Jadi kalau teman-teman gak usah bingung kalau misalkan jumpa mineral, lah warna ceratnya ternyata enggak, warna ceratnya berbeda kayak gitu. Terus berarti kalau misalkan warna ceratnya berbeda, berarti warna aslinya adalah warnanya dari cerat. Terus kalau misalkan warnanya sama, ya udah jangan bingung, berarti itu adalah warna asli dari si mineral itu sendiri. Contohnya tadi kan kayak kuarsa putih, kalsit juga nggak ada warnanya. Kalau leosit warnanya itu abu-abu atau putih. Kemudian belahan. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah pernah ya kesinggung sama materi kristalografi dan mineralogi, kalau belahan itu pasti udah nggak asing. Yang mana belahan mineral akan selalu sejajar dengan bidang permukaan kristal yang rata, karena belahan merupakan gambaran dari struktur dalam dari kristal. So, jadi kalau misalkan gampangnya, kalau misalkan nih kita lagi megang mineral, terus mineralnya itu jatuh ataupun kita belah, dia itu akan kebelahnya itu rapi kayak gitu. Ya udah kayak kebelah biasa, kebelahnya itu mulus lah gitu. Karena dia apa? Karena dia ngikutin si struktur dalam dari kristalnya. Jadi mau kita hancurin segimanapun, dia tetap akan ngikutin si struktur dalam dari kristalnya. Kecuali kita pakai tekanan yang terlalu tinggi, maka itu si mineral akan hancur lebur. Kalau misalnya kita pakai tekanan yang cukup untuk memecahkan sebuah mineral, maka dia akan memunculkan belahan-belahan. Sama kayak misalkan teman-teman jumpa batu kayak gitu. Nah, jadi yang mana namanya kita jumpa batu ya, nah itu kan pasti mineralnya nggak sempurna tuh. Nggak mungkin dia tiba-tiba bentuknya kayak ortorombi kayak gitu. Tahu bentuknya pure monoklit. Nah, biasanya umumnya pasti teman-teman tuh ngeliat mineral, dianya kayak kepotong lah gitu, kepotong setengahnya. Makanya untuk pengenalan jenis belahan itu harus lebih dimatengin lagi, karena setiap mungkin yang namanya mineral ya pasti ada warna yang sama kayak gitu, tapi kan dia punya karakteristik struktur yang berbeda-beda, otomatis bentuknya juga berbeda. Kemudian pecahan. Nah, pecahan dengan belahan itu beda. Kalau belahan dia ngikutin sistem si kristalnya, kalau pecahan dia enggak. Nah, contohnya kayak gini, kalau misalkan pecahan. Pertama ada konkoidal. Konkoidal itu ketika sebuah mineral kita pecah,
dia akan ngikut si pecahan-pecahannya ini, itu si konkoidalnya ini. Konkoidal artinya itu pecahan mirip kayak apa ya, kayak keran gitu, kayak botol dipecahin gitu, mirip tuh konkoidal. Kemudian ada juga namanya fibrous atau dia berserat-serat. Kemudian ada juga pecahan yang even dan ada juga yang uneven. Even itu berarti dia pecahannya rata, mulus gitu, mulus, putih, mulus, rambutnya untuk nggak warna-warni. Kemudian ada juga uneven ya. Uneven itu cerat yang dianya nggak rata. Sorry, bukan cerat, pecahan. Maaf tadi typo ngomong. Bisa nggak ya typo ngomong? Kemudian uneven itu tadi itu ya, nggak rata. Kemudian ada juga dia yang hackly. Hackly itu berarti dia ngeblok, menyudut. Berarti dia kata kuncinya adalah dia ngeruncing-runcing kayak gitu, hackly. Oke, udah sampai situ aja kita pengenalan jenis mineralnya dan kayak gitu cara ngedeskripsi si mineral. Oke, coba review lagi tadi. Nah, yang pertama ada warna, yang kedua ada gelap, yang ketiga ada kekerasan, yang keempat ada cerah, yang kelima ada belahan, yang keenam ada pecahan. Oke. Nah, kemudian untuk pengenalan jenis batuan, nah secara umum batuan itu terdiri dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamor. Namun ada klasifikasi lain yang mengatakan bahwasanya ada juga jenis batuan piroklastik atau batuan hasil dari erupsi gunung api, begitu. Batuan hasil dari aktivitas vulkanisme. Bahasa kerennya kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ngebahas tentang jenis batuan, jangan lupakan juga yang namanya rock cycle. Jadi bukan kayak apa ya, jadi kayak bukan rantai makanan aja yang ada siklusnya, batuan juga punya siklus gitu. Nah, jadi kalau untuk penjelasan rock cycle itu sendiri pasti teman-teman semua udah paham lah dari gambar juga kan. Ketika dia suatu batuan, ketika dia udah sampai ke surface atau ke permukaan bumi, maka dia dinamakan adalah outcrop atau singkapan yang uplift itu kan, yang naik ke permukaan bumi. Kemudian si singkapan itu mengalami weathering atau pelapukan karena ada hujan, terus ada H2O, hujan tuh H2O gitu ya, terus ada oksigen juga, ada panas matahari. Ya lama-lama mau batu sekeras apapun, kalau misalkan udah kena panas, kena hujan, kena dingin, pasti rapuh juga kan gitu. Sama kayak hati juga kayak gitu. Kok malah bumper sih. Gak, next. Kacau. Nah, kemudian setelah dia mengalami pelapukan, dia mengalami erosi. Erosi itu bisa disebabkan oleh hujan, bisa juga dari longsor, gitu. Dia mengerosi. Umumnya kalau misalkan dari hujan, dia akan mengikis tipis-tipis si outcropnya itu. Kemudian dia transportasi. Media transportasi di sini bukan berarti kayak angkot, ojek online. Enggak, bukan itu. Transportasi yang dimaksud di sini adalah transportasi medianya adalah air gitu. Jadi kan tadi kayak misalkan nih si singkapan batuan, dia udah tersingkap, kemudian tererosi, kemudian dibawalah sama si air gitu sampai dia terendapkan, terdeposisi, membentuk si sedimen, kumpulan sedimen kayak gitu. Nah, jadi transportasi ini diangkut oleh air, bisa juga diangkut oleh sungai, bisa juga dari curah hujan yang tinggi kan, jadi pinggir-pinggiran itu nggak mesti sungai juga, bisa tertransportasi. Terus ketika dia udah mengalami deposisi,
terakumulasilah tuh si sedimen-sedimen tersebut kan. Terus karena weathering, erosi transportasi deposisi secara terus-menerus, secara signifikan, otomatis lama-lama sedimen yang dibawa yang di sini kan akan terbebani kayak gitu. Ya ibaratnya nggak usah lah gitu analoginya terlalu tinggi. Jadi sedimen itu suplai sedimen yang tinggi, banyak, otomatis kan dia semakin lama semakin ke bawah gitu. Maka dia akan terkubur, kemudian akan kompaksi atau compact lah atau padat gitu kan. Kemudian dia mengalami sementasi. Nah, sementasi yang di sini dimaksudkan adalah bukan batuan sedimen dikasih semen holcim, bukan dikasih semen 3 roda, bukan. Jadi semen yang dimaksud di sini adalah sementasinya itu berupa kayak semen karbonat, kayak semen silika gitu. Sehingga si batuan sedimen tersebut akan keras kan. Nah, batuan sedimen yang keras itulah yang nanti akan membentuk batuan sedimentary rock. Kemudian si sedimentary rock ini dia dibagi dua kan tuh. Ada yang ketika misalkan ada tektonik dia bisa uplift. Kalau misalkan nggak ada tektonik, dia akan terkubur lebih dalam, Anda akan ngantuk, ya tidur. Oke, bangun ya. Nah, jadi sedimentary rock itu tadi itu kalau misalkan nggak ada tektonik itu berarti kan dia nggak uplift tuh, nggak naik, nggak tersikap, maka dia akan terkubur lebih dalam, kena panas dan kena temperatur, maka dia akan membentuk batuan metamorf. Batuan metamorf itu sendiri dia dibagi menjadi 3 ya. Nah, jadi ketika adanya tektonik, batuan metamorf itu bisa juga dia naik ke permukaan gitu. Tapi kalau seandainya nggak ada tektonik, si batuan metamorf itu sendiri dia bisa terkubur lagi lebih dalam dan dia akan membentuk metamorf lainnya yang lebih masif lagi gitu, yang lebih padat lagi gitu. Jadi dia bisa terkubur lagi. Terus ketika dia udah mencapai titik leburnya, dia akan melting guys gitu. Bukan melting karena kalian digombalin ya sama doi ya. Melting ini berarti dia mencair gitu. Batuan metamorf tadi tuh mencair, ngebentuklah si magma gitu. Kemudian magmanya naik, rise up ya si magmanya, kemudian mengalami cooling, mengalami pendinginan. Ketika si magmanya itu dingin tapi masih di bawah permukaan bumi, gampangnya kita bilang intrusif igneous rock atau batuan beku intrusif. Kata lainnya batuan beku plutonik gitu. Nah, batuan beku plutonik ini sendiri bisa juga dia terkubur lagi kayak gitu, karena kan dia masih di dalam permukaan nih kan, masih di bawah permukaan bumi itu. Nah, jadi dia masih bisa terkubur lagi. Yang namanya magma kan nih, misalnya gampangnya ini tuh, magma nerobos, jebret, dia akan membentuk batuan yang paling luarnya. Kemudian magma yang barunya menerobos lagi, jebret, lapisan kedua, menerobos lagi, jebret, lapisan ketiga, jebret, lapisan keempat. Mungkin lapisan yang paling pertama kebentuk akan ngebentuk si ekstrusif, tapi kan batuan yang menerobos paling akhir, nah itu kemungkinan bisa dia terkubur lagi jadi metamorf dan mengalami melting lagi, bisa gitu. Nah, kemudian kayak tadi tuh, karena si magmanya nerobos terus, ya namanya kita kan apa ya, ibaratkan diterobos terus, lama-lama kita mau keluar juga gitu. Ya sama juga kayak cinta, aduh baper lagi gitu kan. Jadinya ya karena cintanya dalam kan gak mungkin juga ditahan-tahan, otomatis dikeluarkan juga kan gitu. Gue sayang sama lu, ya siap. Sama juga kayak batuan gitu. Jadi ketika diterobos dia gak akan kuat kan, maka dia akan membentuk si singkapan lah gitu, namanya extrusive igneous rock gitu guys. Kemudian siklus ini akan terus berlanjut selama waktu geologi.
Jadi kalau waktu geologi itu kan kita hitungannya jutaan tahun ya, jadi kita nggak bisa mengukur waktu geologi berdasarkan umur kita hidup gitu. Mungkin kejadian-kejadian geologi saat ini itu udah terjadi di jutaan tahun lalu. Kemudian kalau misalkan teman-teman ini kan pengenalan jenis batuan ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau ngebedain gimana sih batuan beku, gimana sih batuan sedimen, gimana sih batuan metamorf. Nah, secara umum karakteristik dari batuan beku itu sendiri, pertama dia itu mineralnya interlocking atau saling mengunci. Kemudian sifatnya keras, kalau nggak percaya antemin aja ke kepala, kalau kepalanya pecah berarti itu batuan beku. Kemudian bentuknya yang padat atau solid. Kemudian keempat, homogen dan kompak. Dan kelima, tidak ada stratifikasi atau perlapisan. Ini secara umum ya. Kemudian ada juga tidak mengandung fosil. Batuan beku itu ya kali kan, masa magma yang udah matang banget, suhunya tinggi, hidup di situ organisme. Kan itu bahasa Arabnya mustahil. Nah, jadi kalau balik lagi ya ke pengertian si batuan beku itu sendiri, nah batuan beku variasi dari gelas kristalin yang membentuk batuan hasil dari pendinginan dan pemadatan dari material-material yang telah mencair, material-material di bumi yang telah mencair. Kemudian batuan beku itu sendiri komponennya yaitu dari 3 prinsip kelas batuan, yang mana itu ada batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Si 3 prinsipnya itu sendiri. Nah, jadi batuan beku itu intinya bisa dibentuk dari batuan beku, itu udah pasti kan. Kemudian dari batuan metamorf dan batuan sedimen. Intinya dia harus melalui proses molten atau proses pencairan dan proses cooling and solidification, pendinginan dan pemadatan dari material-material yang ada di bumi gitu. Jadi kalau misalkan manusia dia mencair, bisa nggak jadi batuan beku? Nah itu nggak tahu, belum nggak tahu itu. Next ya. Nah ini tuh tadi yang dimaksudkan interlocking. Misalkan tuh ini kan mineral nih, ini mineral yang putih-putih ini mineral semua nih. Nah ini kan saling mengunci kan kayak gitu. Dia komponennya tuh satu sama lain saling berdekatan, saling mengunci. Kalau misalkan dulu kita kayak main games lah dulu pas masih kecil kan, nah, itu saling pegangan tangan, saling mengunci, saling menjaga kayak gitu, solid. Terus tuh kayak gini juga sama kan, yang putih ini kemudian saling mengunci yang putih, kan ada juga yang hitam ini saling mengunci. Apalagi tuh kayak granit nih, mineralnya dominan gede-gede kan, saling mengunci gampang. Ada riolin, ada juga gabbro, ada monzonit, ada red granit. Ini batuan ini sifatnya keras, jadi jangan dicoba untuk ngantemin ke kepala kalian masing-masing ya. Ntar kalau pecah, saya nggak tanggung jawab. Jadi slide ini nggak ada asuransinya ya, kalau misalkan mau membuktikannya gitu. Kemudian kita masuk ke sedimentary rock, karakteristik dari batuan sedimen. Nah, jadi kalau secara prinsip pengertiannya, sedimentary rock itu sedimen, batuan sedimen yang terbentuk dekat dengan permukaan bumi, hasil dari akumulasi dan litifikasi atau pembatuan, pemadatan dari batuan sedimen atau hancuran batuan. Jadi hancuran batuan tersebut mengalami litifikasi hasil dari akumulasi tersebut. Jadi hasil akumulasinya dan hasil akumulasi dari hancuran batuan yang mengalami litifikasi, bisa juga artinya kayak gitu. Atau dari presipitasi dari solusi atau normal surface temperature chemical rock, atau dari kayak apa ya, penguapan gitu juga, dari penguapan juga bisa
yang dekat dengan temperatur atau tersusun dari batuan-batuan dari kimia batuan maksudnya. Bahasa Inggris saya agak kacau nih sebenarnya guys gitu. Tapi mau gimana, slide-nya bahasa Inggris nih bro. Intinya batuan si sedimen itu dia terbentuk bisa dari batuan beku, bisa dari batuan metamorf, bisa dari batuan sedimen itu sendiri begitu. Intinya batuan sedimen adalah ketika batuan metamorfnya udah tersingkap, ketika batuan beku tersingkap, mengalami weathering, kemudian terdeposisi. Nah itu akumulasi dari ancuran-ancuran batuan itu semua, itu yang dinamakan nanti batuan sedimen. Jadi ciri-ciri batuan sedimen, yang pertama dia tersusun atas fragmen, matris dan semen. Yang fragmen itu dalam artian ada blok-blok yang besar, ada juga komponen-komponen yang kecil-kecil yang halus-halus, dan ada juga semen. Gitu. Semen tadi itu bisa dari gelas, bisa dari silika, bisa juga dari karbonat. Gitu. Gelasnya itu bukan kayak gelas papa mama gitu ya, bukan gelas kafe juga. Gelas yang dimaksud adalah gelas komponen silika utama kayak gitu. Kemudian si sedimentary rock ini, yaitu ciri khususnya dia ada perlapisan, dia punya perlapisan. Kemudian dia ada bentuk butirnya. Karena kalau misalkan dia nggak ada bentuk butirnya, itu bukan batuan sedimen gitu. Kemudian ada juga beberapa batuan sedimen ada yang memiliki fosil. Beberapa loh ya, nggak semua batuan sedimen ada fosilnya. Kemudian dia punya porositas. Ada juga sih batuan sedimen dia nggak poros, contohnya kayak batuan lempung. Nah, dia salah satu batuan impermeable gitu ya, dia jadi nggak poros terhadap fluida. Tapi kan dia masuk ke ciri-ciri lainnya. Pertama dia punya perlapisan. Kalau batuan lempung tuh dia ada bentuk butirnya meskipun halus, ukurannya 1/26, 1/256 gitu. Gitu. Kemudian ada juga batu lempung yang punya fosil. Kemudian punya permeabilitas, sifat rentan terhadap fluida. Sama tuh kayak tadi tuh, porositas dan permeabilitas tuh ada kaitannya, ada hubungannya. Tapi kalau misalkan kayak batuan lempung kan dia kan impermeable tuh, kayak seperti saya bilang tadi. Nah jadi ketika batuan lempungnya itu udah padat banget, jangan katakan juga itu batuan beku. Lihat lagi ciri-ciri lainnya, karena ada tuh ciri 1-4 yang bisa memperkuatkan statement kalau misalkan lempung itu batuan sedimen gitu. Nah contohnya gini, contoh dari batuan sedimen itu sendiri, pertama ada konglomerat. Sebenarnya ada banyak sih batuan sedimen, cuma ini contoh-contoh yang paling umum dijumpain ya gitu. Konglomerat itu kalau misalkan teman-teman melihat tripofobia mungkin agak kaget juga ya melihat konglomerat gitu, agak aneh gitu. Karena dia terdiri dari fragmen-fragmen ataupun kerikil-kerikil batuan yang bulat-bulat gitu, tersusun terus terpadatkan gitu. Kemudian bedanya si konglomerat dengan si breksi, kalau misalkan konglomerat dia bentuknya itu si fragmennya cenderung lebih rounded, bulat-bulat. Kalau breksi itu dia cenderung lebih menyudut, lebih blok-blok gitu. Contohnya itu red limestone breccia. Jadi ada breksi batu gamping merah. Kemudian ada sandstone, pasti ya batu pasir gitu. Ada laminasinya. Nah, jadi laminasi itu artinya adalah ketika perlapisan layer-layer ini tuh kurang dari 1 cm, namanya laminasi gitu. Kemudian ada paste itu tadi ya batu lempung. Ini salah satu batuan yang nggak poros ataupun dia punya sifat impermeable. Jadi ketika ini disiram air, nah dia nggak bakal nembusin air tuh ke bawahnya sini. Beda sama sandstone, disiram air dia ngeresep. Kalau misalkan ini dia nggak ngeresep, dia mungkin airnya bakal ada dalam sini aja. Mungkin air tersebut akan masuk ke dalam batuan ini, tapi
membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Misalkan kayak air 100 mili gitu bisa diserap batuan segede ini, ya paling kisaran waktu setengah jam sampai sejam lah kayak gitu. Itu pun dia akan ngerembes ke samping-sampingnya gitu. Beda kan kalau sama sandstone ini, ketika disiram air dia akan ngeresep ke bawah. Itu yang dinamakan tadi kayak porositas dan si permeabilitas. Kemudian ada petrified wood di Clayston. Berarti ini adalah contoh dari fosil kayu di Clayston gitu. Tadi kan ada juga tuh, ada beberapa batuan yang mengandung fosil. Contohnya ini ada fosil kayu. Kemudian ada chert, ada rijang. Nah, rijang ini dia salah satu batuan sedimen yang keras. Terus dia salah satu batuan sedimen yang paling banyak mengandung silika kayak gitu. Chert ini terbentuk di samudra kayak gitu. Dengan kata lain dia terbentuk di laut. Ini hasil dari akumulasi sedimentasi laut. Kemudian ada limestone, ada batu gamping. Ini karbonat gitu. Jadi batuan karbonat itu sendiri apabila terreaksi dengan asam klorida dia akan bereaksi. Kalau bahasa geologinya anak-anak sering nyebutnya itu ngejos. Kemudian kita masuk ke batuan metamorf. Nah, karakteristik batuan metamorf secara umum, metamorf itu dibagi atas dua ya. Dia ada yang foliasi dan ada juga yang non foliasi. Batuan metamorf itu sendiri komponennya yaitu hasil dari batuan bisa batuan beku, bisa batuan sedimen yang mengalami penambahan pressure and temperature gitu. Kemudian ciri-ciri batuan metamorf itu sendiri, ketika dia si strukturnya adalah foliasi, itu artinya dia punya penjajaran mineral gitu. Jadi mineralnya itu umumnya pada sejajar. Kemudian ketika si batuan metamorf tersebut memiliki struktur non foliasi, berarti dia nggak ada penjajaran mineralnya, atau dia lebih kompak, lebih solid gitu, satu aja gitu. Kemudian ketika dia lebih padat atau lebih solid dari batuan sedimen laminasi gitu. Nah, jadi ketika si batuan si struktur non foliasi ini, yaitu sifatnya dia lebih padat, lebih solid daripada batuan sedimen si laminasi. Ralat ya, apabila dia struktur yang foliasi itu sama batuan sedimen yang laminasi. Foliasi kan penjajaran mineral, berarti kan dia sejajar. Laminasi juga sama tuh, sejajar. Cuman bedanya di mana bang gitu. Nah, ini kalau misalkan di batuan metamorf, dia mineralnya yang akan sejajar. Kalau misalkan di batuan sedimen, yaitu cenderung dominan dia akan sejajar. Gak cuman mineralnya, tapi komponen batuan-batuannya gitu. Mineralnya lebih dominan homogen atau lebih dominan sejenis, misalkan kayak biotit mika. Nah, itu akan sejajar tuh biotit mika semua, atau muscovite mika tuh akan sejajar tuh muscovite mika semua. Jadi akan berbeda nanti tuh sama batuan sedimen. Kalau batuan sedimen kan mineralnya nggak bakal kayak gitu. Dia dari misalkan 30 cm tebalnya, dia laminasi sampai 30 cm itu juga tetap sama aja. Beda kalau sama si foliasi. Kalau misalkan foliasi dari 30 cm batuan, bisa aja di 2 cm di tengah-tengahnya atau 2 cm di seperempatnya, itu akan kelihatan tuh si mineral-mineral yang sejajar-sejajarnya gitu. Dominannya homogen. Ini contoh dari batuan metamorf, yang mana batuan metamorf dengan derajat pressure dan temperatur paling rendah itu ditempati oleh shell, namanya shell. Kemudian ada slate, kemudian ada fillet, ada schist, dan ada gneiss. Jadi semakin ke bawah akan mengalami peningkatan si metamorfismenya kayak gitu. Ini adalah si petrologinya. Kemudian mineral-mineral yang umumnya terdapat pada
baton-baton metamorf itu ada talc, ada chloride, ada epidot, ada garnet, ada actinolite, ada serpentine, corundum, staurolite, dan crystal ada chrysotile asbestos. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ngeliat ini ya, nah itu kan si baton metamorf itu adalah hasil dari ubahan batuan yang respon terhadap kondisi lingkungan, gitu, respon terhadap perubahan kondisi lingkungan. Hal ini disebabkan oleh adanya temperatur, adanya si tekanan, adanya gaya mechanical stress, gitu. Nah, jadi itu akan mengubah si komponen kimianya, kayak gitu. Nah, sehingga terbentuklah mineral-mineral ini tuh yang resisten terhadap si pressure and temperaturnya, membentuk si petrologi batuan-batuan yang ada di sini. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya hanyalah manusia biasa. Saya banyak kurangnya, dan kelebihan itu hanya milik yang di atas, Sang Pencipta. Semoga teman-teman semua di tengah-tengah pandemi ini tetap diberi kesehatan selalu, diberi kemudahan selalu. Stay safe and keep healthy, guys. Okay, see you.